Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Rifatian Akbar. Apaan tuh? Bikin video apa mas? Oh, saya lagi bikin video transformasi linear, Mas. Ikutan dong. Saya juga dong, Mas. Boleh. Ayo langsung aja. Ayo langsung. Perkenalkan nama saya Fadil Rifatian Akbar. Saya Agung Eko Nugroho. Saya Syed Helmi Abdul Aziz. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang transformasi linear. Untuk selanjutnya, langsung aja. Halo, saya Fadil Rifatian Akbar. Di sini saya akan membahas mengenai definisi transformasi linear. Transformasi sendiri adalah suatu perubahan bentuk. Dalam kuliah ini kita belajar suatu transformasi, misalkan perubahan bentuk dari vektor berdimensi 2 menjadi vektor berdimensi 3 dengan suatu rumus tertentu. Atau bisa juga dari suatu matriks menjadi bilangan real, atau dari suatu matriks menjadi suatu vektor. Tetapi tidak semuanya transformasi ini bersifat linear. Apakah definisi dari transformasi linear? Nah, kita udah masuk ke definisinya nih. Misalkan V dan W adalah ruang vektor. T adalah pemetaan V terhadap W. V ini kita sebut sebagai domain, dan W ini kita sebut sebagai kodomain. Maka T dinamakan sebagai transformasi linear. Jika untuk setiap A, B, anggota V, dan alfa bilangan real berlaku pada dua buah sifat. Yang pertama yaitu transformasi dari penjumlahan. Transformasi A plus B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Dan yang kedua, transformasi alfa dikalikan A sama dengan alfa dikalikan transformasi A. Jika V sama dengan W, maka T dinamakan sebagai operator linear. Sehingga dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita ingin membuktikan apakah transformasi bersifat linear atau tidak, maka kita perlu membuktikan kedua buah sifat transformasi linear. Berikut ada contohnya. Nah, di sini kita udah masuk ke contoh soalnya nih. Untuk contoh soalnya seperti yang sudah tertera. Contoh dari transformasi ini, misalkan saya ingin mentransformasikan. Misalkan 2, 1. 2, 1. Nah, 2 ini sebagai X dan 1 ini sebagai Y. Kita mengikuti rumus yang udah tertera. Kita tulis di sini. 2 min 1 min 2 1. Kita tulis hasilnya 1 min 2 1. Nah, kita bisa lihat nih, yang tadinya vektor berdimensi 2 menjadi vektor berdimensi 3. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa T ini transformasi linear atau bukan. Pertama-tama, kita ambil sembarang. Kita ambil sembarang vektor A dan B. Nah, vektor A dan B ini merupakan anggota dari domain, yang dimana domain pada pemetaan T ini adalah dari R2. Tulis R2 dan sembarang anggota bilangan real. Kita misalkan di sini bahwa misalkan A ini sebagai R2. Kita sebagai R2. Kita mengikuti rumus yang sudah tertera di sini. A1 dan A2. Dan untuk yang vektor B-nya sama seperti yang A, kita tulis B1 dan B2. Nah, di sini saya ada catatan untuk masing-masing dari vektor A dan vektor B.
kita tulis transformasi A sama dengan transformasi A1 dan A2 sama dengan A1 kurang A2 min A1 A2. Nah, kenapa begini? Karena kita mengikuti sesuai rumus yang sudah tertera di sini. Untuk yang transformasi B sama kayak yang transformasi A, kita tulis ini transformasi B1 B2 sama dengan B1 B2 min A1 min B1 B2. Nah, di sini sudah ada catatan dari masing-masing setiap vektor. Berikutnya kita buktikan untuk sifat yang pertama. Kita tulis akan dibuktikan transformasi A, vektor A dan vektor B sama dengan transformasi A plus transformasi B. Nah, ini sesuai rumus yang tadi ada di definisi. Untuk sifat yang pertama, kita tulis sini transformasi A atau vektor A plus vektor B sama dengan transformasi A1 plus B1 A2 plus B2. Nah, A1 plus B1 ini kita tulis sebagai X, dan A2 plus B2 itu kita tulis sebagai Y. Nah, di sini kita tulis sebagai contoh. Karena di sini X min Y. Nah, di sini X yang min Y kita tulis di sini. Nah, di sini kan X min Y. Di sini berarti A1 plus B1 kita tulis untuk yang pertama. A1 plus B1 dikurang A2 plus B2. Nah, di sini min A1 plus B1 A2 plus B2. Nah, di sini kita sama sesuai mengikuti rumus yang sudah tertera di sini. Cuman dalam bentuk X-nya seperti ini. Kemudian tentunya di sini kita harus mengarahkan bentuk-bentuk ini agar menghasilkan apa yang kita cari, yaitu kita tulis A1 kurang A2 plus B1 plus B2 min A1 maaf ini kurang B1 A2 plus B2. Kemudian vektor ini dapat kita tulis sebagai penjumlahan dua buah vektor seperti ini. A1 min A2
A1 A2 ditambah vektor yang B1 plus B2 min B1 B2, di mana kita dapat lihat di sini bahwa vektor ini merupakan hasil transformasi dari vektor A. Dan untuk yang B, kita dapat lihat di sini bahwa vektor ini merupakan hasil transformasi dari vektor B. Sehingga ini adalah sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Dengan demikian, sifat 1 terbukti. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu akan dibuktikan transformasi alfa A sama dengan alfa dikalikan transformasi A. Ini yang tadi ada di definisi juga, cuman ini yang nomor 2. Kita tulis di sini. Transformasi alfa A sama dengan transformasi skalar alfa dikalikan vektor A adalah alfa A1 dan alfa A2 sama dengan, kemudian setelah ditransformasi hasilnya adalah alfa A1 dikurang alfa A2. Sini alfa A1. N di sini min alfa A1. Di bawahnya alfa A2. Berdasarkan sifat pada vektor, maka kita dapat keluarkan skalarnya, dan ini jelas bentuknya adalah sama dengan alfa buka kurung A1 min A2 min A1 A2. Maka hasilnya adalah alfa dikalikan transformasi A. Maka T adalah transformasi linear. Maka T adalah transformasi linear. Oke, saya Helmi. Saya akan membahas contoh soal yang kedua dari transformasi linear. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Di mana pada contoh kedua ini, T merupakan transformasi dari matriks 2x2, yaitu himpunan matriks berukuran 2x2 dipetakan ke himpunan bilangan real, di mana definisinya adalah transformasi dari suatu matriks A, hasilnya adalah determinan dari matriks A. Nah, sebagai contohnya, misalkan di sini saya memiliki matriks 3, 2, 2, 1. Kemudian saya transformasikan, maka hasilnya adalah determinan dari matriks ini, yaitu 3 dikali 1 kurangi 2 kali 2. Jadi 3 dikurangi 4 yaitu negatif 1. Di sini jelas terlihat bahwa semula kita memiliki matriks 2 kali 2, setelah ditransformasikan, hasilnya merupakan suatu bilangan real yang merupakan nilainya determinannya. Kita langsung buktikan, yaitu dengan cara ambil 2 buah sembarang unsur di matriks 2 kali 2, yaitu domainnya. Misalkan matriks A.
Dan B, kita ambil juga apa? Elemen bilangan real. Kita misalkan bahwa A ini adalah matriks dengan unsur yaitu A1, A2, A3, dan A4. Kemudian yang B adalah matriks yang unsur-unsurnya adalah B1, B2, B3, B4. Untuk sifat yang pertama, akan dibuktikan bahwa transformasi dari penjumlahan dua buah matriks yaitu A ditambah B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Transformasi A ditambah B terlebih dahulu kita tuliskan. Apa itu A tambah B? Yaitu matriks A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3, A4 tambah B4. Hasil transformasinya adalah nilai determinannya, yaitu A1 tambah B1 kalikan A4 tambah B4 kurangi A2 tambah B2 kalikan A3 tambah B3. Atau di sini kita tuliskan yaitu A1 tambah B1 kalikan A4 tambah B4 kurangi A2 tambah B2 kalikan A3 tambah B3. Agar lebih jelas lagi, kita uraikan yaitu kita kalikan secara distributif. A1 A4 ditambah A1 B4 tambah B1 A4 ditambah B1 B4 kurangi A2 A3 tambah A2 B3 tambah B2 A3 ditambah B2 B3. Nah, sebagai trik, ketika kita membuktikan suatu transformasi linier, misalkan di sini kita sulit untuk melanjutkan langkah ini, maka triknya adalah kita bisa melakukan pengerjaan sekaligus dari atas dan dari bawah, sehingga nanti kita akan bertemu di tengah-tengah untuk membandingkan apakah bentuknya sama atau tidak. Misalkan di sini di akhir saya ingin hasilnya adalah transformasi A ditambah transformasi B, di mana transformasi A adalah transformasi dari matriks A, yaitu A1, A2, A3, A4, dan untuk transformasi B, yaitu B1, B2, B3, B4. Transformasi dari matriks A adalah determinan, yaitu A1, A4, kurangi A2, A3, ditambah dengan transformasi B, yaitu B1, B4, kurangi B2, B3. Sekarang kita membandingkan dua bentuk ini apakah sama atau tidak. Tentu saja tidak sama, karena hanya ada beberapa suku yang sama, sehingga tentu saja bentuk ini tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan ini tidak sama dengan kita dan kita dapat menghentikan pembuktian dan menyimpulkan bahwa T bukan transformasi linier. Oke, saya Helmi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan matriks transformasi dari suatu transformasi linier. Suatu transformasi linier yaitu T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dapat direpresentasikan dalam bentuk transformasi dari vektor U sama dengan A dikalikan vektor U, di mana A ini kita namakan sebagai matriks transformasi dari T. Kemudian ada satu catatan lagi, yaitu jika T adalah pemetaan dari Rn ke Rm, yaitu ruang vektor berdimensi n ke ruang vektor berdimensi m, maka transformasi linier ini memiliki matriks transformasi yang berukuran m dikali n. Jadi, di sini kita bisa beri catatan bahwa bentuk umum dari suatu transformasi dapat kita nyatakan sebagai matriks transformasi dikali faktor yang mau kita transformasikan. Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, misalkan T adalah pemetaan dari R2 ke R3 yang didefinisikan dengan rumus
seperti pada soal, yaitu tentukan matriks transformasi untuk T. Dari permetaan ini, kita memiliki gambaran bahwa transformasi akan berukuran 3 dikali 2. Jadi, M dikali N, yaitu 3 dikali 2. Bagaimana dengan contoh kedua, di mana T adalah pemetaan dari R3 ke R2. Maka transformasinya akan berukuran 2 kali 3. Langsung saja kita akan menentukan matriks transformasinya. Untuk contoh 1 dan contoh 2, transformasi dari vektor XY hasilnya sama dengan X min Y. Min X dan Y. Dan ini sama dengan suatu matriks. Dan ini sama dengan suatu matriks dikalikan vektor XY. Matriks inilah yang akan kita cari, di mana matriks ini merupakan matriks transformasi. Dan kita sudah mempunyai gambaran ukurannya, yaitu matriks ini berukuran 3 kali 2. Dengan mudah, kita dapat menentukan unsur dari matriks ini. Untuk baris pertama, X dikurang Y, artinya koefisien X dan koefisien Y itu min 1. Untuk baris kedua, koefisien X adalah min 1 dan koefisien Y adalah 0. Dan untuk baris ketiga, koefisien X adalah 0, koefisien Y adalah 1. Di sini kita telah memperoleh matriks transformasinya. Begitu juga untuk contoh kedua, transformasi vektor ABC hasilnya adalah A2B, A min 2B, dan A tambah C. Yang mana ini merupakan sebuah matriks berukuran 2 kali 3. Dikalikan vektor ABC, di sini kita lihat bahwa baris pertama, koefisien A adalah 1, koefisien B negatif 2, dan koefisien C adalah 0. 0 dan untuk baris kedua, koefisien A adalah 1, koefisien B 0, dan koefisien C adalah 1. Ini adalah matriks transformasinya. Oke, saya Satyani. Saya akan menjelaskan mencari matriks transformasi. Pada contoh sebelumnya, kita dapat dengan mudah menentukan matriks transformasi karena kita memiliki rumus transformasinya. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki rumus transformasinya? Melainkan kita diberi hasil dari transformasinya. Di sini kita akan membahasnya. Misalkan B ini adalah basis beranggotakan vektor V1 dan V2, kemudian terdapat sebuah transformasi yang memetakan R2 ke R3, dan T merupakan transformasi linear, maka di sini transformasi dari V1 adalah A, yaitu matriks transformasi kalikan dengan V1 dan hasilnya adalah U1. Begitu juga untuk transformasi dari vektor V2. Sama dengan A dikalikan V2 dan hasilnya adalah vektor U2. Sehingga kita dapat membentuknya menjadi persamaan seperti ini. Karena di sini diketahui bahwa transformasinya memetakan dari R2 ke R3, maka matriks transformasinya berukuran 3 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang kolom-kolomnya diisi dengan vektor V1 yang akan menghasilkan matriks yang isinya adalah vektor-vektor hasil transformasi. Karena di sini tujuan kita adalah menentukan A, yaitu matriks transformasinya, dan berdasarkan materi sebelumnya bahwa jika kita memiliki persamaan AX sama dengan B, kemudian kita ingin mencari A, maka kita kalikan masing-masing ruasnya dengan inversnya menjadi seperti ini. Kemudian karena X kalikan X inverse adalah identitas, kemudian untuk ruas kanan tidak berubah, dan A dikalikan identitas tetap matriks A, sehingga kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Jadi untuk posisi matriks X-nya tidak bisa kita simpan sembarangan di ruas sebelah kanan.
Kita akan bahas contoh soal berikut di mana soal ini menyangkut cara menentukan matriks transformasi berdasarkan hasil transformasinya. Di sini diketahui terdapat dua buah vektor, yaitu V1 dan V2, yang merupakan basis untuk R2. Kemudian, transformasi linear T memetakan dari R2 ke R3 dan menghasilkan transformasi dari vektor V1 dan V2. Sebagai berikut, di sini kita diminta menentukan matriks transformasi, kemudian setelah memiliki matriks transformasi, kita akan mudah menentukan rumus transformasi linear. Kemudian, menentukan hasil transformasi dari vektor 2 min 3. Jadi di sini diketahui bahwa transformasi dari V1 adalah transformasi dari vektor min 2, 1. Ini sama dengan A, di mana A adalah vektor transformasi dikalikan dengan vektor min 2, 1, dan akan memberikan hasil transformasi yaitu min 1, 2, 0. Kemudian juga untuk transformasi dari vektor V2 yaitu transformasi dari vektor 4 min 3 sama dengan matriks A dikalikan vektor min 4 dan 3, dan ini sama dengan hasil transformasi yaitu 0, min 3, 5. Dari bentuk ini kita dapat menulis bahwa matriks A atau matriks transformasi dikalikan matriks di mana kolom pertama adalah vektor V1 dan kolom kedua adalah vektor V2 sama dengan hasil transformasinya. Karena tujuan kita adalah menentukan matriks A, maka matriks A sama dengan matriks min 1, 0, 2, min 3, 0, 5 dikalikan inverse dari matriks min 2, 4, 1, min 3. Kita tentukan inverse-nya dengan metode adjoint, yaitu 1 bagi determinannya, di mana determinannya adalah 6 kurangi 4 yaitu 2, 1/2 dikalikan adjointnya. Untuk memudahkan kita kalikan matriks dengan matriks dulu, baru nanti terakhir kita kalikan dengan skalar 1/2. Kita kalikan dan hasilnya adalah 3, 4, min 2, min 3, min 2, min 5, min 10. Kemudian kita kalikan setengah menjadi 3/2, negatif 3/2, negatif 5/2, 2, min 1, min 5. Ini adalah matriks transformasinya, di mana berdasarkan transformasi ini, T ini memetakan dari R2 ke R3, sehingga matriks transformasinya berukuran 3 dikali 2. Kini kita telah memperoleh matriks transformasi untuk menjawab bagian A. Berikutnya, kita akan menjawab bagian B. Tentukan rumus transformasi linearnya. Jadi, misalkan di sini saya memiliki vektor XY. Hasil transformasinya adalah A dikalikan vektor XY, di mana matriks transformasinya sudah kita peroleh, yaitu 3/2, 2 min 3/2, min 1, min 5/2, min 5. Kita kalikan dengan vektor XY, maka kita akan memperoleh rumus transformasinya yaitu 3/2 X ditambah 2Y min 3/2 X min Y, dan min 5/2 X min 5X. Ini adalah rumus transformasinya. Kemudian bagian C, kita akan menentukan hasil transformasinya dari vektor 2 min 3. Jadi bisa kita langsung substitusi ke rumus transformasinya, yaitu misalkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah min 3.
Sehingga tinggal kita masukkan 3/2 kali 2 tambah 2 kali min 3, 3/2 kalikan 2 min negatif 3 min 5/2 kalikan 2 kurangi 5 kalikan min 3 dan hasilnya adalah 3, 0, 10. Nama saya Agung Eko Nugroho dan di sini saya akan membahas transformasi linear dan di sini ada definisinya jika V itu faktor dan W masing-masing adalah ruang faktor, maka V, W masing-masing merupakan himpunan. Dengan demikian dapat dibuat suatu fungsi antara V dan W terkait dengan fitur V dan W, maka didefinisikan suatu operasi sejumlah vektor dan perkalian skalar. Definisi operasi tersebut dapat berbeda suatu fungsi dari ruang vektor ke ruang vektor yang mengawetkan preferensi sifat keterjumlahan dan perkalian skalar. Disebut transformasi linear. Untuk lebih jelas diberikan definisi transform linear sebagai berikut. Dan sini Agung Eko Nugroho akan menjelaskan contoh, yaitu transformasi linear berbasis kernel dan jangkauan. Misalkan T, V itu ruang vektor dan B merupakan transformasi linear. Semua unsur dari V vektor yang dipetakan ke vektor adalah 0. Di W dinamakan kernel T, dinotasikan T, dan apapun hasilnya itu akan menjadi 0 yang dinamakan T. Nah, ini kernel T sama dengan U, V, dan kernel T sama dengan 0, dan apapun hasilnya ini akan menjadi 0. Dan saya akan membahas dua contoh dari kernel dan jangkauan. Yuk, ikutin aja. Oke, di sini ada satu contoh transformasi linear berbasis kernel dan jangkauan. Nah, di sini kita akan mencari kernel T. Misalkan T sama dengan R2 menjadi R2 dinyatakan oleh rumus. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu X sama dengan 2X min Y min 8X plus 4Y. Manakah dari vektor berikut merupakan dari kernel T? Di sini ada 3 contoh. Manakah vektor kernel? Nah, di sini kita coba satu-satu yuk. Kita nyoba yang A dulu. A yaitu 5, 10. 5, 10. Nah, sama dengan, kita buka kurung lagi, yaitu 2X, kita taruh 2 dikalikan 5 dikurang Y nya itu 10 min 8 dikalikan dengan 5 tambah 4 dikali 10 sama dengan buka kurung 2 dikali 5 itu 10 kita taruh dikurang 10 min 8 dikali 5 itu 40 ditambah 4 dikali 10 itu 40 sama dengan 10 kurang 10 itu 0 min 40 ditambah 40 itu 0. Kita nyoba yang B nih, apakah dia juga termasuk kernel T? Kita coba sini B 32
3, 2. Sama dengan, ini jangan lupa guys, T-nya depan guys ya. Nah, sini ada 2x 2 dikalikan 3 dikurang 2. Sini ada min 8 dikalikan dengan 3 ditambah 4y, kita taruh 4 aja, habis itu dikalikan dengan 2, tutup kurung. Nah, habis itu 2 kali 3 itu 6 dikurang 2, min 8 dikalikan 3 itu min 24, ditambah 4 dikali 2 itu 8, sama dengan 4 dikurang itu 2, 4, 6 dikurang 2 itu 4, min 24 ditambah 8 itu min 16 guys, 16. Nah, kita nyoba C dulu nih, apakah dia juga termasuk merupakan kernel T. Kita coba. Yang C itu T kurung 1 1 sama dengan kurang dulu. Nah, di sini kita taruh 2 dikalikan 1 dikalikan 1 kurang 1, min 8 dikalikan 1 ditambah 4y, taruh 4 aja seperti biasa, dikalikan 1, kata kurung, sama dengan 2 kali 1 itu 2, kita taruh 1 dikurang 1, min 8 dikalikan 1 itu min 8 ditambah 4 dikali 1 4, sama dengan 1, 2 dikurang 1 1, min 8 ditambah 4 itu min 4. Nah, berikut adalah ini adalah kernel T karena ini hasilnya 0, dan yang ini bukan termasuk golongan dari kernel T, bukan termasuk dari T. Nah, kita simpulkan adalah 5, 10 itu adalah golongan dari kernel T, dan 3, 2 sama 1, 1 bukan termasuk golongan kernel T, dan ini bukan termasuk golongan T yang B sama C. Yang betul apa? Yang betul adalah A, 5, 10. Nah, kita lanjut yuk yang contoh kedua yang kita pakai jangkauannya berbasis matriks. Yuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua, yaitu kernel jangkauan berbasis matriks. Nah, di sini basis kernel itu apa? Yaitu barisan ruang solusi matriks transformasi T, dan basis jangkauan adalah itu basis ruang kolom, yaitu BRK matriks transformasi T. Nah, di sini udah ada contohnya, itu diberikan transformasi T
ruang 4 ke ruang 3 dinyatakan oleh, sini udah ada A, B, C, D sama dengan AB, terus ini ada C kurang 2D min A min B plus C min 2D. Nah, di sini kita tentukan basis kernel dan basis jangkauan dari T. Kita cari dulu nih. Kita cari dulu dari contoh soal ini, yaitu T. Sini ada kurang gede, maaf. A, B, C, D kurung sama dengan, kita terus ulang aja guys ya, kurung A ditambah B C min 2D min A min B ditambah C min 2D. Nah, saya bikin matrisnya itu adalah dari sini guys, yaitu 3 dikalikan 4. Nah, sama dengan, kita terus nih, A plus B itu sama dengan A nya itu 1, B nya itu 1, dan C, D sini tidak ada, berarti kita akan 0. A nya sini tidak ada, berarti sini akan 0. C nya itu 1, dan sini min 2. Nah, min A nya itu min 1, min B nya itu min 1, ditambah C itu 1, di sini kurang min 2. Tutup kurung. Nah, A, B, C, D. Ini yang dinamakan matriks transformasi. Jadi masalah masih. Nah, di sini kita bikin 3 kolom aja, 3 kolom, yaitu tadi sini ada 1 1 0 0, sini 0 0, 1 min 2 min 1 min 1 lagi, 1 min 2. Nah, gimana sih cara menentukannya? Kita barisan 1 ke barisan 2 nih, barisan 1 ke barisan 3, mohon maaf guys. Nah, ini barisan B1 ditambah B3. Nah, sini 1 kita tulis ulang aja, 1 1 0 0 0 0 1 min 2. Nah, sini kan dinyatakan B1 ditambah B3. Nah, sini kita taruh 0 0 1 min 2. Kita lanjut, kita barisan 2 ke barisan 3. B2 dikasih min B2 ditambahkan B3, barisan 2 barisan 3. Yaitu 1 1 0 0, sini 0 0, masih 1 min 2 0 0 0 0. Nah, kita dapat. Nah, sini adalah basis jangkauan dengan ruang T
yaitu ini guys, dari barisan 1 barisan 3. Nah ini tuh jangkauan guys, yaitu 1 0 min 1, dan barisan 3 yaitu 0 1 1. Range-nya itu 2. Oke, di sini range-nya udah ketemu yaitu 2, dan kita lanjut mencari kernel T yang dimana semua hasil ini akan menjadi 0 0 0 0 0. Nah misalkan I'm sorry, kesenggol. Misalkan tuh sama dengan B sama dengan S, D nya itu sama dengan T. Nih maaf coret-coret, hapus dulu bentar biar rapi. B sama dengan 2S dan D sama dengan T. Nah dari sini guys, nih B, D nya itu T. Nah di sini ada S dan T, dan disebut ini adalah bilangan real. Tulis AB, A ditambah B itu sama dengan 0, C min 2D itu sama dengan 0. Nah A nya itu sama dengan min B sama dengan min S, C sama dengan 2D itu 2T. Nah kita buka kurung dulu. Ini ada A, B, C, D. Kurung sama dengan min S, sini S, 2T dan T. Nah dari sini guys, S nya B nya menjadi min S, terus juga S nya itu 2, terus juga dari min S 2T itu T. Terus kita lanjut, itu sama dengan min 1, ini sih turunkan 1 0 0 itu S ditambah 0 0 2 1 itu T. Nah disebutnya itu bilangan real. S T itu bilangan real. Nah kolom ini sama kolom ini, nah itu adalah kernel dari T. Kernel T. Nah kita simpulkan ya guys di sini guys biar rapi. Kernel T sama dengan itu min 1 1 0 0 dan kolom 0 0 2 1, yaitu nulitasnya adalah 2. Oke, itu saja
contoh soal dari saya, Agung Eko Nugroho, dan untuk kesimpulannya akan dibahas oleh Mas Said. Dan itu aja. Dadah.